Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu bab kunci nih dari The Success Principles, bab 57 yang intinya itu soal mengembangkan kesadaran uang yang positif. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada plafon nggak kelihatan gitu yang nahan rejeki? Oh, sering banget itu dibahas ya. Iya kan? Nah, kata sumber ini akarnya itu seringkali justru dari program bawah sadar kita soal uang. Sesuatu yang mungkin udah ketanam dari kecil dan ini nyambung banget sama prinsip kalau kita tuh dapat apa yang kita fokuskan. Nah, ini nih yang menarik banget. Sumbernya itu nunjukin gimana keyakinan awal kita. Mungkin dari keluarga yang dulu sering bilang, wah orang kaya mah serakah. Atau, duh cari uang tuh susah. Iya, iya, itu umum banget kedengeran ya. Betul, itu tuh bisa jadi kayak blueprint finansial kita sekarang, tanpa kita sadar sama sekali. Ada contoh bagus di buku ini, si penulisnya sendiri ngerasa kalau dia kaya, kayaknya bakal mengkhianati keluarganya gitu, yang mungkin dulu curiga sama orang kaya. Wah, sampai segitunya ya? Iya, atau ada cerita lain orang yang tanpa sadar itu nyabotase pendapatannya terus-terusan, Kenapa tuh? karena pas kecil dia bikin keputusan kalau kaya itu nanti malah jadi beban buat orang lain. Ini nunjukin banget gimana fokus ke keterbatasan, yaitu yang kejadian. Benar-benar. Apa yang paling kuat di sini tuh ya bagaimana keyakinan ini kerjanya persis kayak termostat finansial otomatis. Pikiran bawah sadar kita itu, ya seperti dijelaskan di sumbernya, dia nggak debat loh. Oh gitu ya. Dia terima aja apapun yang terus-terusan kita omongin atau kita fokuskan di pikiran sadar kita. Jadi kalau kita terus-terusan mikir, aduh nggak kebeli nih, atau uang kok susah banget ya, ya pikiran bawah sadar kita malah kerja keras biar itu jadi nyata. Waduh. Ini bukan sekedar mikir pasif aja, tapi mekanisme aktif yang ngejaga kita tetap di zona nyaman finansial kita. Padahal zona nyamannya mungkin nggak enak. Jadi fokus kekurangan malah narik kekurangan lagi ya? Persis. Otomatis itu. Wah, jadi ini beneran kayak program otomatis yang jalan di belakang layar ya? Ngebayanginnya aja kayaknya susah banget buat diubah. Terus gimana dong caranya kita kalibrasi ulang termostat ini kalau programnya udah mengakar gitu? Ya, memang butuh sadar dan usaha sih, tapi sumber ini ngasih pendekatan yang sebenarnya bisa banget dilakuin. Ada 3 langkah inti buat secara sadar mindahin fokus kita dari yang tadinya di kekurangan jadi ke kelimpahan. Langkah pertama itu, identifikasi keyakinan membatasi Anda. Nah, ini saatnya kita ngajak, introspeksi. Oke. Tanya ke diri sendiri, pesan-pesan soal uang apa aja sih yang saya serap dari orang tua atau lingkungan dulu? Apa saya emang percaya kalau uang itu sumber masalah? Atau ada rasa bersalah nggak ya kalau ngebayangin punya uang banyak? Pertanyaan penting tuh. Tulis aja semua keyakinan negatif yang kepikiran. Ini penting banget buat ngeluarin apa yang selama ini ngumpet, biar kita sadar fokus negatif kita tuh apa aja. Terus yang kedua, tantang dan balikan keyakinan itu. Jadi jangan langsung terima keyakinan lama itu sebagai fakta. Oke, jadi jangan pasrah gitu aja ya? Jangan dong. Sumber ini nyuruh kita ubah pernyataan negatif tadi jadi pertanyaan yang memberdayakan. Atau langsung aja jadiin pernyataan positif. Contohnya gimana tuh? Misalnya, ubah saya nggak mungkin lah bisa kaya, jadi gimana ya caranya biar saya bisa kaya? Apa nih yang perlu saya pelajarin atau lakuin? Atau langsung aja bilang kebalikannya, saya ini mampu dan layak kok buat sukses secara finansial. Oke. Jadi buka kemungkinan baru gitu ya, nolak fokus lama. Betul banget. Nah, yang ketiga, ciptakan pernyataan pembalik positif afirmasi yang kuat dan berasa di hati. Ini bukan sekedar kata-kata kosong ya, tapi ini jadi fokus baru kita. Pernyataan fokus baru, oke. Rumusin kalimat yang jadi kebalikan dari keyakinan lama. Yang pas diucapin tuh rasanya bikin semangat gitu. Di sumbernya ada contoh bagus kayak, saya ini magnet uang dan kelimpahan datang ke saya dari banyak sumber tak terduga untuk kebaikan semua. Wah, keren tuh. Atau yang lebih spesifik juga bisa. Setiap hari, dalam segala hal, pendapatan saya terus meningkat. Nah, kuncinya nih, seperti ditekankan di sumbernya, adalah pengulangan dengan emosi. Nggak cukup dibaca doang. Harus pakai perasaan ya. Iya dong. Ulangi afirmasi ini dengan antusiasme dan semangat, gitu katanya. Beberapa kali setiap hari. Minimal banget 30 hari lah. Biar program baru ini, fokus baru ke kelimpahan ini, benar-benar nempel dan gantiin program lama di bawah sadar. Jadi latihan fokus yang disiplin ya. Tepat. Jadi kalau disimpulin ya, apa yang kita fokuskan soal uang, mau itu kurangnya atau banyaknya, itu cenderung jadi kenyataan kita ya. Iya, benar banget. Tapi kabar baiknya,
Fokus ini bisa kita pilih dan kita latih kan? Kita nggak harus kejebak terus sama program finansial lama yang mungkin udah nggak cocok atau malah ngerugiin. Tepat sekali. Dengan secara sadar, kita kenali fokus negatif yang lama, terus kita tantang, dan secara disiplin, kita ganti pakai fokus positif lewat afirmasi yang diulang penuh perasaan. Itu kita secara efektif lagi nyetel ulang termostat finansial kita. Kita secara aktif milih buat fokus ke kelimpahan. Jadi ini bukan sulap ya? Bukan sulap, ini langkah dasar banget dalam manajemen pikiran bawah sadar kita buat narik hasil yang beda dalam hidup. Menarik banget pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Kalau Anda udah berhasil nih ngubah fokus dan keyakinan inti Anda soal uang, kalau Anda udah benar-benar percaya kelimpahan itu hak Anda, langkah nyata selanjutnya apa yang bakal Anda ambil buat secara aktif wujudin kekayaan yang sekarang Anda yakini layak Anda dapatkan itu? Nah, itu dia. Karena kan ngubah pikiran itu fondasinya, tapi tindakan nyatanya tuh bangunannya, ya nggak sih? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.